Tahukah kalian tentang Arung Palaka? Arung Palaka dikenal dengan gelar pahlawannya, tapi tak sedikit orang mengenal Arung Palaka sebagai pengkhianat. Kali ini kita akan membahas kebenarannya. Pada awal tahun 1660, dengan mata kepala sendiri, seorang lelaki menyaksikan lebih dari 10.000 orang dari negeri asalnya dijadikan pekerja paksa. Orang-orang Bone itu dipekerjakan untuk menggali kanal di sepanjang pesisir Makassar sebagai garis pertahanan dalam rangka peperangan melawan VOC. Lelaki yang menahan murka tersebut bernama Arung Palaka. Ia adalah putra mahkota Bone. Sejak usia 11 tahun, sang pangeran sudah menjadi tawanan Kesultanan Goa di Makassar. Maka tidak heran lagi, impian untuk bisa melepaskan diri dari kekuasaan Goa selalu tertanam di hati dan pikirannya. Dan akhirnya, cita-cita itu terwujud, meskipun harus dilakukan dengan konsekuensi yang amat besar. Arung Palaka terpaksa bekerja sama dengan kaum penjajah untuk membebaskan rakyat Bone dari penjajahan Goa. Itulah yang menyebabkan citra Arung Palaka hingga kini terbelah menjadi dua, antara pahlawan atau pengkhianat, antara surga dan neraka. Arung Palaka lahir pada tanggal 15 September tahun 1634. Ia adalah putra Raja Bone ke-13, yaitu Lama Darmeng Matinroe Ribukaka. Meskipun berstatus sebagai pangeran, bukan berarti Arung Palaka bisa menikmati hidup enak. Sebaliknya, ia terlahir dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebenarnya, konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan terjadi jauh sebelum Arung Palaka dilahirkan. Setidaknya ada 4 kerajaan yang terlibat, yaitu Bone, Sopeng, Wajo, dan Guatallo. Dari keempat kerajaan tersebut, Guatallo adalah kerajaan yang paling berpengaruh dan berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Puncak pertikaian tersebut adalah saat Guatallo resmi menjadi kerajaan Islam pada tahun 1605. Seperti yang tercatat dalam Sejarah Nasional Indonesia, volume 3 pada tahun 2008, Kerajaan Goa yang sudah berganti corak menjadi kesultanan, mulai memaksa 3 kerajaan lainnya untuk menganut agama yang sama, sekaligus meluaskan pengaruh politiknya. Bone yang telah berpuluh-puluh tahun sebelumnya cukup merepotkan Goa, akhirnya harus menyerah pada tahun 1611. Sejak saat itu, Bone ikut menganut ajaran Islam dan menjadi taklukan Goa. Meskipun begitu, kedudukan Raja Bone masih diakui dan sempat dimerdekakan kendati rangkaian konflik masih saja terjadi di era-era setelahnya. Pada tahun 1643, Bone benar-benar jatuh dan wilayahnya diperintah langsung oleh Sultan Goa. Peristiwa tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Lama Darmeng yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahanda Arung Palaka. Takluknya Bone di tangan Kesultanan Goa membuat Arung Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Sejak umur 11 tahun, ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan, meskipun perlakuan keluarga Kesultanan Goa tidak terlalu buruk terhadapnya. Menurut Paloge Petanaba dalam bukunya Sejarah Kerajaan Tanah Bone pada tahun 2006, Arung Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Goa, yaitu Karaeng Pattinggaloang. Namun Pattinggaloang tetap menaruh respek kepada keluarga Arung Palaka, dan Arung Palaka pun tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah di bawah bimbingannya. Hingga suatu ketika, Arung Palaka akhirnya bisa terbebas dari cengkeraman Goa
setelah terjadi aksi pemberontakan orang-orang Bone yang dipimpin Tobala. Tobala sebenarnya adalah orang Bone yang ditunjuk sebagai Rijen atau Bupati Bone sebagai kepanjangan tangan dari Goa. Lari dari Goa, Arumpalaka kemudian berlindung di Kesultanan Buton. Selama 3 tahun tinggal di Buton yang saat itu dipimpin La Sombata atau Sultan Aidul Rahim, Arumpalaka bersiap untuk melakukan pembalasan. Pada tahun 1660 akhir, Arumpalaka dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia melancarkan serangan terhadap Goa dan berhasil membebaskan orang-orang Bone yang dipekerjakan paksa. Sayangnya, Tobala tewas dalam peperangan tersebut. Arumpalaka terpaksa mundur untuk meraih kemenangan. Ia belum sanggup lantaran armada militer Goa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arumpalaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi target utama pasukan Goa yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, Fiyoshi datang menawarkan bantuan. Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arumpalaka. Di satu sisi, ia muak dengan ambisi Fiyoshi. Namun, di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah jika ingin menuntaskan dendamnya, sekaligus menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Dan pada akhirnya, pada tahun 1663, Arumpalaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia, tempat di mana pusat kekuasaan Fiyoshi berada. Selain untuk menyelamatkan diri dari kerajaan Goa, Arumpalaka ternyata harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan Fiyoshi. Fiyoshi mengizinkan Arumpalaka dan orang-orangnya menetap di Batavia. Inilah asal-muasal kampung Bugis yang kini berada di wilayah Jakarta Utara. Namun mereka harus membantu Fiyoshi sekaligus sebagai pembuktian diri bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh dan dapat diandalkan. Kehadiran Arumpalaka sangat menguntungkan Fiyoshi, seperti yang tercatat dalam buku Anthony Reid, yaitu Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia. Ia menjadi salah satu kunci keberhasilan Fiyoshi dalam menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara bersama Cornelis Milman yang asli Belanda dan mantan pemimpin kelompok bersenjata dari Maluku, yaitu John Kerr Jawa de Manipa alias Kapiten John Kerr. Pahlawan atau pengkhianat. Setelah 3 tahun membantu Fiyoshi, saatnya tiba bagi Arumpalaka untuk menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikangkangi Goa. Pada tanggal 24 November tahun 1666, armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes, yang terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arumpalaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan Fiyoshi yang menyumbangkan 600 orang tenteranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, yaitu mengalahkan Goa yang saat itu dipimpin seorang raja perkasa berjuluk ayam jantan dari timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Dan akhirnya terjadilah pertempuran legendaris itu. Goa pada akhirnya menyerah, dan pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan Fiyoshi dan Arumpalaka, walaupun selama beberapa tahun berikutnya, serpihan pasukan Goa masih melakukan perlawanan. Pada tahun 1672, Arumpalaka akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Bone, dan impiannya pun menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Goa.
dan membalaskan dendamnya, meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, sebagian masyarakat Bone meyakini bahwa Arumpalaka adalah orang yang paling berjasa. Dan bukan tanpa alasan dibuatnya patung Arumpalaka yang berdiri gagah di Watampone, ibu kota Bone. Arumpalaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 April tahun 1696. Hingga kini, jalan hidupnya masih menyisakan pro kontra antara pahlawan atau pengkhianat. Meskipun Arumpalaka dianggap sebagai pengkhianat oleh sebagian orang, namun bagi masyarakat Bone, ia adalah pahlawan yang paling membanggakan. Rewata sanian rewata tangke ni matu siriku wala panampe uluku wala pamoja-mojaku tobotolan waraniku semelalan rewata teku malim mama teku malim mangasara koroso korwani tundui papa madagi aserai dikiri pungo coda ampula walamu aku ingoro kaju abisunge oh pa